wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak jamaah pengajian jelang berbuka puasa Masjid Darussalam yang mudah-mudahan senantiasa dalam kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang paling utama di sore hari ini menjadi satu kewajiban bagi kita semuanya, karena kita sampai saat ini masih sehat, masih bisa hadir ke tempat ini tanpa halangan satu apapun. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu menjadi satu kesyukuran di sore hari ini kita badan masih sehat, urusan kita masih mudah, bisa hadir di majelis ilmu ini tanpa halangan satu apapun. Terlebih bisa bertemu dengan saudara untuk bersama-sama melaksanakan satu kegiatan rutin kita selama bulan Ramadan ini, yaitu menghadiri kajian jelang berbuka puasa. Dan tentu ini menjadi satu hal yang sangat bermanfaat, karena di bulan Ramadan ini bulan yang dimana waktu-waktunya sangat berharga. Kesempatan yang tersedia untuk kita ini, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bersama-sama memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, tanpa terasa insya Allah pada sore hari ini kita sudah memasuki puasa nanti sampai kita berbuka, yaitu yang ke-22. Artinya bahwa nanti malam adalah malam ganjil, malam 23. Dan dalam sebanyak riwayat disampaikan malam-malam ganjil merupakan salah satu waktu di mana malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Monggo di waktu-waktu yang akhir ini kita jangan sampai kendor, jangan sampai ngelukro, jangan sampai tidak bersemangat dalam kita menjalankan ibadah Ramadan ini. Tetapi Nabi menyampaikan ketika akhir Ramadan justru Rasul itu jarang pulang. Rasul banyak menghabiskan waktunya di masjid untuk beriktikaf. Hal ini menjadi satu pertanda untuk kita semuanya
ketika kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW, ya mari kita contoh apa yang sudah Rasul laksanakan, apa yang sudah Nabi Muhammad kerjakan. Di akhir-akhir Ramadan ini Rasulullah banyak menghabiskan waktunya di masjid. Bahkan ketika buka dan sahur pun Rasulullah itu dikirim, ya mungkin kalau di kita pakai rantang, dikirim ke masjid. Jadi buka dan sahur banyak di masjidnya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita berusaha memanfaatkan waktu kita yang tinggal berarti 8 hari lagi Ramadan di tahun ini, sehingga betul-betul menjadi satu harapan untuk kita. Jangan sampai kita menghabiskan bulan Ramadan ini tidak berarti, tidak ada yang membekas. Jangan sampai kita Ramadan ini sama dengan Ramadan kemarin. Tentu harus ada sebuah perubahan, harus ada sebuah peningkatan dalam beribadah, dalam melaksanakan amal soleh. Mari kita satset, tes, oke, gas langsung, nah, gitu kan. Kalau di pemilu kemarin kan jargonnya tes, satset, oke, gas. Artinya kita harus bersegera. Karena apa? Ya kita berlomba dengan waktu. Kita berlomba dengan waktu. Detik demi detik ini Ramadan sudah mulai akan meninggalkan kita. Waktu yang tersedia, kesempatan yang ada untuk beramal kebaikan, mari kita maksimalkan. Di belakang kita ini bingkisan peduli Ramadan, ya mari kita maksimalkan. Bismillah. Sebagian rezeki kita sisihkan, mumpung, sekali lagi, karena mumpung di bulan Ramadan. Karena selain di bulan Ramadan, kayaknya pimpinan cabang tidak pernah melaksanakan kegiatan bingkisan, hanya ada di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, kalian yang setiap sore, setiap pagi beredar, ya kita maksimalkan. Bismillah. Karena tadi di dalam mukadimah kami membuka dengan satu surat, wal asri, demi waktu. Ya, kita berlomba-lomba dengan waktu. Al waktu kasyaif. Nah itu ada masyaif di Indonesia baru kelihatan. Waktu itu laksana pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita akan terluka terkena pedang itu. Sama di Ramadan ini, ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita akan rugi, tergolong orang-orang yang rugi. Rugi di mana? Rugi di hadapan Allah, Bapak Ibu semuanya jemaah. Kalau rugi di hadapan manusia mungkin suatu saat kita bisa untung, tapi kalau sudah rugi di hadapan Allah, al-khosirin, ini satu kecelakaan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mari kita betul-betul manfaatkan waktu Ramadan ini, baik dari ibadah mahdhohnya, sholatnya, sholat sunnahnya, datang ke masjidnya. Lah ini tidak menutup kemungkinan, karena yang namanya beribadah itu kan tidak terbatas hanya untuk laki-laki saja yang datang ke masjid. Seorang perempuan pun ketika sekarang hadir ke masjid, insya Allah pahalanya juga akan luar biasa. Lah itu kan ada hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu sholatnya lebih baik di rumah. Lah tapi kalau kita lihat hitung-hitungan, dari rumah berjalan ke masjid itu satu langkah dapat pahala, satu langkah dapat pahala. Nah ini, jadi saya kira juga perlu dibahas bersama. Insya Allah ketika seorang perempuan pun dengan niat ikhlas lillahi ta'ala
datang ke masjid untuk sholat jamaah, saya kira pahalanya juga akan banyak seperti itu. Karena sudah dari keluar dari rumah bismillah niat ke masjid, satu langkah akan dapat pahala, satu langkah akan dapat pahala. Semakin jauh rumahnya dari masjid, tentu pahalanya berbeda yang rumahnya dekat dengan masjid, karena akan dihitung per jangka atau per langkah. Semakin jauh berarti pahalanya insya Allah semakin besar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk bacaan Quran kita, deresnya kita sudah sampai mana? Kalau dulu sebelum bulan Ramadan mungkin 2 hari sekali kita baru baca Al-Quran, atau bahkan seminggu sekali pas ketika pengajian malam Jumat baru baca Quran. Nah, di Ramadan ini mari kita manfaatkan waktunya, paling tidak habis sholat 1 lembar atau 2 lembar kita baca. Nah, sehingga akhir dari kegiatan Ramadan ini kan dalam Al-Quran disampaikan supaya kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, tentu setelah selama bulan Ramadan ini kita berlatih, ya berlatih memperbanyak amal kebaikan, dalam hal ini memperbanyak sholat sunnah seperti sholat tarawih, sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat sholat wajib, bacaan Al-Qur'annya, kemudian sedekahnya, berlatih kesabarannya juga. Nah, tentu nanti diharapkan setelah selesai bulan Ramadan di bulan Syawal ini kemudian tidak terputus, baca Qur'annya diharapkan juga masih tetap stabil seperti ketika bulan Ramadan. Sholat sunnahnya, baik sholat yang mengikut sholat rawatib, sholat wajib, ataupun sholat sunnah yang lain, sholat duha, syuruk, kemudian qiyamul lailnya, ini diharapkan tidak terputus, karena selama 1 bulan kita sudah di training, sudah digembleng. Ya memang capek mengerjakan amal ibadah itu, tidak ada yang enteng. Karena apa? Surga itu dibeli tidak dengan mudah, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, baik korban tenaga, waktu, dan pengorbanan yang lain untuk mendapatkan surga. Ini kan harus ada sebuah pengorbanan yang tentu harus didasari dengan keikhlasan. Ya Allah, ternyata Bapak Ibu semuanya ini sudah habis waktu, sudah masuk azan. Mari kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrullah wa barakatuh. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.